pagi hari ini. Tapi sebelum saya memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, saya mau nanya ini sama anak-anak saya, bagaimana keadaan anak saya pada pagi hari ini? Sehat semua kan? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Iya, baik ya. Bagus, itu harapan Bapak. Jadi, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Ketua Kelas, Pak Fernanda, supaya membawakan doa kita. Ayo Pak, oke, ayo Pak Ketua. Oke, baik Pak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah. Sebelum kita mulai, tadi malam Bapak sudah men-share itu materi kita pada pagi hari ini, apa yang akan kita pelajari di WA Group. Udah kan anak-anak ya? Udah lihat? Udah baca? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Ya, Pak. bagus. Iya, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, Bapak ini mau mengasih kuis dulu sama anak Bapak ya, supaya lebih termotivasi nanti, karena pelajaran sebelum Bapak masuk kan pelajaran PJOK kan? Ya kan anak-anak ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, jadi Iya, tadi Pak. mungkin kebanyakan main tadi ya. Pelajaran PJOK mungkin di lapangan tadi. Baik, Bapak punya kuis, tolong diperhatikan dan didengarkan anak-anak sekalian. Ini kuisnya. Ada seorang siswa yang tiap pagi berangkat dari rumahnya, dia naik angkot. Ya, naik angkot dari rumah ke sekolah. Kita tahu angkot ya, anak-anak ya, angkot gimana? Karena mungkin sebagian juga anak saya ini mungkin naik angkot juga dari rumah ini. Ya kan? Iya, Pak. Iya. Jadi di dalam angkot itu kan biasa itu ada supir sama kernet ya. Iya kan? Nggak ada kernetnya, Pak. Supirnya aja. Iya, oke lah. Kalau nggak ada, kita misalkan lah ya, anak-anak Ya, sekalian. Pak. Ya, Pak. Kita misalkan misalnya di angkot itu ada supir dan kernet. Pada suatu saat, mobil ini mau mendekati persimpangan sekolah yang biasa. Karena ini mengatakan kepada supir mengatakan pada kernet, nanti kernet jangan terima ongkos anak sekolah yang cirinya seperti ini, ya, karena anak sekolah itu adalah anak saya, tapi saya bukan bapaknya. Nah, itu jadi permasalahannya anak-anakku ya. Jangan terima ongkos anak sekolah itu nanti kernet, karena dia itu adalah anak saya, tetapi saya bukan bapaknya. Jadi yang menjadi pertanyaan mau saya tanyakan kepada anak-anak saya sekalian, memanggil apakah si anak sekolah sama si supir? Ayo anak, siapa yang bisa jawab? Ayo biar kita lebih termotivasi, biar nanti kita belajarnya lebih terbuka nanti. Batak nggak, Pak? Tukang angkotnya, Pak. Tulang lah Pak, tulang. Suka, Pak. Suku Batak. Mau bisa, mau Batak, mau Jawa dan lain pun bisa. Bebas. Kalau dia Batak panggilnya Bapak Udahlah, udah, Pak tua. Salah nak. Salah ya, karena tadi Tulang lah Pak, tulang. Enggak, salah juga nak. Salah, Ya, kalau karena bukan tadi beret, Pak. enggak nak, ya karena tadi pernyataannya adalah si supir mengatakan sama si kernet kalau dia itu anak sekolah itu adalah anaknya, tapi dia bukan bapaknya. Yang menjadi pertanyaan, panggilan apakah si anak sekolah kepada si supir? Ayo anak-anak sekalian, biar terbuka. Pak, ayo. Bapak baru masuk udah langsung buat kami pusing, Pak. Nggak pusing Bu, itu masalah yang sepele, nak ya. Jadi nggak ada masalah. Biar kita nanti belajar lebih enak, nak. Ayo, itu aja kuncinya, nak. Dia anak. Bapak. Manggil Iya, Bapak ya, Pak. Dia anak saya, tapi saya bukan bapaknya. Ayo, nak, ayo. Biar cepat kita mulai pelajaran. Gak ada yang bisa, nak ya? Dari mana Pak? Bapak aja yang jawab. Bapak aja, Pak. Jawab aja, Pak. Ya. Pusing Pak, pusing. Iya ya.
Jadi ya panggilan anak itu kepada supirnya adalah manggil ibu. Betul enggak anak-anak sekalian? Berarti supirnya ibu-ibu. Anak Betul saya ya? tapi bukan bapaknya. Iya. Saya itu, dia itu anak saya, tapi saya bukan bapaknya. Berarti ibunya kan? Betul ya anak-anak sekalian ya? Bapak dan Ibu lah, nggak apa-apa itu, Pak. Iya. Berarti betul ya? Oke, Iya. ya itulah sebagai motivasi kepada anak-anak saya sekalian, biar nanti kita belajar lebih terbuka. Kita lanjutkan ya. Pada pembelajaran ini kita akan membahas mengenai peluang. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita adalah yang pertama menentukan peluang suatu kejadian dengan rasa ingin tahu dan percaya diri. Selanjutnya yang nomor 2, memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian dengan rasa ingin tahu dan percaya diri. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian dengan rasa ingin tahu, teliti, dan percaya diri. Itulah menjadi tujuan kita pembelajaran pada saat ini. Mudah-mudahan nanti setelah kita melaksanakan pembelajaran, tujuan ini bisa tercapai. Baik, selanjutnya Bapak mau nanya dulu ya masalah materi yang minggu lewat. Ada enggak yang masih ingat materi kita yang minggu lewat? Anak-anak saya sekalian. Sebelum kita masuk Saya, pada Pak. peluang ini. Iya, Yun Alenlo. Ya, materi sebelumnya Pak, permutasi dan kombinasi Pak. Iya, bagus. Berarti masih ingat ya. Iya, bagus Yun ya, Yun Alenlo. Iya, materi kita tetap mengenai peluang ya. Cuma yang minggu lewat itu mengenai permutasi dan kombinasi. Tetap juga merupakan pokok materi dari peluang. Baik, selanjutnya kita akan memulai pelajaran kita, yaitu Bapak mau sebelum lagi kita memulai materi, Bapak mau nanya ini, ya Bapak tadi sudah sampaikan masalah materi kita yaitu mengenai peluang. Bapak mau nanya, pernah nggak dengar kata peluang dalam kehidupan sehari-hari anak-anak sekalian? Sering Pak, sering. Pernah, Sering ya? Pak. Oke, kalau pernah coba disebutkan mengenai peluang dalam kehidupan sehari-hari. Ada nggak yang bisa anak-anak sekalian? Kejadian apa aja yang ada berhubungan dengan peluang? Sebelum kita masuk ke materi, ayo anak-anak sekalian. Anak bapak sekalian yang pintar-pintar, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ayo siapa yang bisa yuk membuat satu percontohan yang dia dalam kehidupan sehari-hari dia atau kontekstual dia. Ayo, siapa yang Peluang jadi juara kelas Pak. Iya, bagus ya. Yunalenlo peluang menjadi juara kelas ya. Itu nanti bisa kita cari misalnya kalau jumlah siswa atau jumlah kali itu ada 30 ya, berarti berapa peluang menjadi juara 1? Berarti nanti adalah 1/30 ya. Mungkin masih banyak juga ya yang menjadi contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan peluang. Iya. Ya, mungkin bisa juga kita lihat mungkin entah pemilihan ketua kelas ya. Berapa ada laki-laki di kelas ini? Contohnya berapa laki-laki kelas ini? Ada 2 ya. Dari ada 11. Jadi nanti untuk menghitung peluang untuk terpilihnya yaitu si Fernanda dan si Saul, nanti orang itu 2 memiliki peluang 1/11. Iya. Baiklah. Bapak akan menampilkan PowerPoint dulu ya. Tuh, silakan diperhatikan dengan baik-baik. Iya, baik ya. Kita lihat di sini ya, PowerPoint. Ada gambar sini, bisa lihat anak-anak sekalian? Bisa Pak. Iya, di sini ada gambar apa aja anak-anak sekalian? Ada gambar Dadu. Pak, dadu baru. Ada apa lagi? Permainan ular tangga ya. Iya, bagus ya, Yun ya. Permainan ular tangga. Baik, Bapak sini mau membuat pertanyaan dulu sama anak sekalian. Bagaimana cara menyusun ular tangga? Ada yang bisa jawab enggak?
Ada enggak yang bisa jawab? Anak sekalian. Pernah Dadunya enggak? kita Pernah coba kan? dulu ya Pak. Lempar dadu ya Pak, lempar dadu. Iya, Dadunya lempar dilempar dadu. dulu, dapat angkanya berapa baru naik dianya. Baru jalankan ya. Iya. Iya, bagus Rini ya. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika dadu dilemparkan? Ada yang masih ingat dengan materi himpunan yang dipelajari saat SMP? Sebuah dadu dilemparkan. Apa yang akan terjadi? Akan Sebuah muncul dadu ya? Muncullah mata-mata dadu, Pak. Iya. Iya, bagus. Berarti akan muncul mata-mata dadu. Mata-mata Ya dadu. tahu ya, mata dadu itu ada 6. dari 1 sampai 6. 6. Iya, bagus ya. Selanjutnya Bapak mau tanya yang terakhir ini, sebutkan himpunan bilangan asli kurang dari 10. Ada enggak yang masih ingat ini? Himpunan asli itu mulai dari berapa? 1 Pak. Mulai dari 1. Berarti kalau bilang kurang dari 10, 10-nya ikut enggak? nggak ikut Tidak, Pak. Pak. Ikut ya. Berarti nanti jawabannya ini adalah 1 sampai 9. 9. Oke, baik ya. Baik, selanjutnya kita akan meneruskan materi kita yaitu mengenai perhitungan peluang. Ada di anti pengertian kejadian, ada perhitungan peluang suatu kejadian dengan frekuensi relatif, ada perhitungan peluang suatu kejadian dengan rumus peluang. Baik, kita lihat di sini pengertian dari kejadian. Coba kita lihat di sini sebuah percobaan yaitu pelemparan sebuah dadu. Kita lihat di sini dari percobaan tersebut tentukanlah ruang sampel percobaan. Baru yang kedua, kejadian munculnya mata dadu 4. Yang ketiga, kejadian munculnya mata dadu ganjil. Lanjutnya, kejadian muncul mata dadu genap. Lanjutnya adalah kejadian muncul mata dadu lebih atau sama dengan 3. Maka kita lihat jawabannya. Ruang sampel daripada pelemparan sebuah dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena memang mata dadu itu ada 6. Ya kan betul ya anak ya? 6 kan? Selanjutnya kejadian muncul mata dadu 4 berarti adalah angka 4 ya. Selanjutnya yang ketiga kejadian muncul mata dadu ganjil dari angka 1 sampai 6 yaitu adalah himpunan 1, 3, dan 5 ya. Selanjutnya yang keempat adalah kejadian muncul mata dadu genap yaitu 2, 4, dan 6. Dan yang kelima adalah kejadian muncul mata dadu lebih dari atau sama dengan 3. Ini lebih ya. Lebih atau sama dengan, ada kata sama dengan. Berarti jawabannya adalah 3, 4, 5, dan 6. Bisa kan anak-anak kan? Bisa ya? Bisa Pak. Oke, kita Bisa lanjutkan. Pak. Ya, kita lanjutkan dengan menghitung peluang suatu kejadian dengan frekuensi relatif. Kita lihat di sini, melempar uang logam sebanyak 30 kali. Ya, maka di sini katanya muncullah gambar ya pada uang logam itu sebanyak 13 kali. Maka untuk menentukan frekuensi relatifnya adalah yaitu kita bandingkan berapa kali dia muncul dengan banyaknya percobaan, yaitu menjadi 13/30. Maka dari situ bisa kita lihat frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan. Maka dapat disimpulkan rumusnya yaitu frekuensi relatif adalah sama dengan banyaknya kejadian K per banyaknya percobaan. Kita buat contoh lagi satu lagi. Pada pelemparan dadu sebanyak 100 kali muncul muka dadu bernomor 1 sebanyak 16 kali. Tentukan frekuensi relatif munculnya muka dadu nomor 1. Maka pensiannya adalah banyaknya percobaan adalah 100, maka banyaknya kejadian munculnya muka dadu nomor 1 adalah 16. Maka frekuensi relatifnya adalah banyaknya kejadian K per banyaknya percobaan, yaitu adalah 16 per 100 atau 0,16. Jadi frekuensi relatif munculnya muka dadu bernomor 1 adalah 0,16. Bisa ya anak-anak ya? Baru selanjutnya materi kita lagi adalah mengenai perhitungan peluang suatu kejadian dengan rumus peluang. Kita lihat gambarnya sini.
Perhatikan kejadian pada pelemparan sebuah dadu. Hasil pelemparan yang mungkin muncul seperti yang tadi sebelumnya kita sudah lihat tadi, akan ada 6 kemungkinan yang akan terjadi. Ya kan anaknya? Yaitu bisa muncul mata dadu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, atau angka 6. Ya. Maka kita buat sebuah contoh dulu. Ruang sampelnya adalah S. Ya, ruang sampelnya adalah S, yaitu beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga NS sama dengan 6. Misalkan kejadian munculnya mata dadu yang bertitik prima dinyatakan dengan A sama dengan 2, 3, dan 5. Sehingga NA sama dengan 3. Banyaknya anggota A ada di 3. Maka peluang munculnya setiap titik sampel di dalam ruang sampel adalah sama, yaitu 1/6. Maksudnya di sini adalah peluang munculnya setiap titik, yaitu mulai dari 1 sampai 6 itu ada sebanyak 1/6. Jadi nanti ada 6 dia, 6 kali 6 sudah 6/6 tambah 1/6 sampai 6 kali akan menjadi 1. Karena peluang itu maksimumnya itu adalah 1. Ya, nggak pernah anak-anak peluang itu lebih dari 1 ya. Ya kan anak-anak ya. Pernah nggak kalian dengar peluang itu lebih dari 1? Anak sekalian? Enggak ya? Iya, enggak pernah ya. Maka peluang munculnya muka dadu bertitik prima adalah 1/6 tambah 1/6, yaitu sama dengan 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sama dengan 3/6 atau menjadi 1/2. Maka kita lihat nilai PA juga dapat ditentukan dengan cara S, yaitu anggota semua himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Maka NS ada 6. K adalah 2, 3, 5, maka NA sama dengan 3. Ini dia kalau kita sudah menggunakan rumus daripada peluang suatu kejadian. Di mana nanti Bapak akan munculkan nanti selanjutnya. PA sama dengan banyaknya anggota A per banyaknya anggota ruang. Yaitu tadi anggota A ada 3, banyaknya anggota ruang ada 6. Maka peluang kejadian A adalah menjadi 1/2. Maka kita lihat di sini kesimpulannya adalah rumus peluang suatu kejadian, yaitu disimpulkan dengan PA itu akan sama dengan NA per NS ya. Di mana PA itu sama dengan nilai kemungkinan terjadinya kejadian A, NA adalah banyaknya anggota kejadian A, dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel, atau bisa dikatakan keseluruhan dari ruang sampel. Baik, kita lihat contoh satu lagi ya sebelum kita nanti membuat kelompok ya. Yaitu kita lihat contoh setumpuk kartu bridge ya. Pernah lihat kartu bridge ya anak-anak sekalian ya? Iya, apalagi yang laki-laki ini nih. Mungkin nggak kenal kartu bridge ini. Ya kan pernah Anda kan? Sama Saul? Iya, Pak. Ya, tahu ya. Iya, baik, kita lihat sini setumpuk kartu bridge diambil secara acak 1 lembar kartu. Peluang terambil kartu bukan kartu as. Tahu nggak kartu as? Kalau mungkin perempuan ini mungkin nggak tahu ini. Tahu, tahu Pak. laki-laki ini. Tahu juga ya? Iya, Yun. Tahu, Apa kartu Pak. as, Yun? Kartu bernomor 1, Pak. Iya, berarti udah biasa juga pegang kartu ini ya. Iya, Yun ya. Megang. Ya, pegang aja kan, bukan Megang memainkan aja, ya. Pak. Memainkan Iya, apa-apa, Pak. Baik, kita akan menyelesaikan soal yang tadi. Ruang sampel dari tumpuk kartu bridge itu ada sebanyak berapa itu? Ayo, Fernanda. Ada berapa jumlah kartu? 52, Pak. 52 ya? Iya, Pak. Ya, mulai dari angka 1 sampai 10 baru ada itu. Tapi ada joker itu, Pak. Joker. Ya kan ada Ya, di joker sini itu, enggak dipakai tunjukkan tadi joker. itu. Enggak pakai joker di sini. Ada 2 tadi joker situ, Pak. Iya. Ini joker nih, Pak. 1, 2 joker. Iya, tapi yang biasa umumnya aja ya, Saul ya. Itu Oh, iya, ada Pak. 52 ya, yaitu ada K, ada J, dan ada Q. Ya, berarti ada 13 dikali 4. 4 ya, 13 kali 4 ya. Iya. Maka jumlah kartu as dari kartu bridge ada 4 karena setiap nomor itu ada 4. Yang bukan kartu as berjumlah 48.
Berarti dikurangkan dia. 52 kurang 4 menjadi 48. Misal A adalah himpunan kejadian bukan as, maka kejadian A adalah 48. Ya, yang bukan kejadian muncul atau terambil kartu as. Maka ada 48. Maka peluang kejadian A atau peluang kejadian terambil bukan kartu as itu adalah NA per NS sama dengan 48 per 52. Ya, 48 per 52 atau sama dengan 12 per 13. Jadi peluang terambil kartu bukan kartu as adalah 12 per 13. Bisa ya anak sekalian? Bisa ya? Bisa, Pak. Iya. Ada enggak yang mau tanya dari materi yang baru kita sampaikan atau baru kita pelajari? Pas ya? Baik ya. Baik, Pak. Jadi selanjutnya supaya lebih memahami, Bapak akan membagi kelompoknya, ya, membagi kalian menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang sebelumnya yang minggu lewat, ya, itu ada saya Bapak ulangi. Kelompok pertama itu ada Fernanda, Limnan, Reni, sama Marta. Sedangkan kelompok 2 itu ada Omsin, Sekar, Irna, dan Reli. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah Esti, Saul, dan Yun. Ya, ingat ya kelompoknya masih ya. Iya. Maka setiap kelompok ya silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya yang udah Pak siapkan. Ayo setiap kelompoknya maju yuk. Fernanda, silakan ambil LKPD-nya ini. Baik, Pak. Sebentar, Oke. Pak. Iya. Omsin, silakan ambil KPD-nya. Ya Pak, sanalah. Sekar ambillah. Iya. Esti, silakan diambil LKPD-nya ini. Ya Pak, sudah Pak. Oke, baik ya. Jadi silakan kerjakan LKPD yang sudah Bapak buat itu. Silakan diselesaikan dengan kerja kelompok ya, anak-anak ya, yang sudah Bapak bagi. Dimulai dari sekarang, Bapak mengasih waktu 10 menit atau 15 menit. Ayo, silakan kerjakan. Jangan ada yang main ya. Ayo Saul, kerjakan. Iya Pak, lagi ngerjakan ini Pak. Iya, jangan main-main ya. Madam, jangan tinggalin aku ya, Madam. Udah selesai? Udah ya? Udah 10 menit lebih nih. Udah selesai semua? Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi. Iya, 2 menit lagi ya. Karena waktu kita ini nggak sampai nanti nih. Iya, Pak. Si Fernanda nggak mau bantuin ngerjain kelompoknya, Pak. Iya, dibantulah. Namanya kerja kelompok nak ya. Nggak boleh cuma satu orang itu yang ngerjakan. Nanti nilainya pun sama satu orang itu nanti. Iya. Iya, Gangguin si Marta aja, Pak Fernanda. iya. Ini Pak Fernanda ini memang bandel ini. Tapi ketua kelas dia. Ya Fernanda ya, kalau ketua kelas itu harus panutan itu. Dengar Fernanda ya? Siap, Pak. Tapi orang itu duluan mengganggu, Pak. Karena Bapak ganteng Bapak Tong, pengen ganggu orang itu. Udah ya, waktu udah habis ya. Nanti kita lamakan nanti, waktu kita nggak cukup nanti. Ya, Ya, Pak. baik, semua kelompok udah siap, maka Bapak persilakan setiap kelompok untuk mempresentasikan pekerjaan kelompoknya masing-masing. Ayo mulai dari kelompok pertama. Siapa kelompok pertama? Yang presentasikan ada Fernanda, Limnan, Reni, dan Marta. Biar Fernanda aja, Pak, yang laki-laki. Ya Fernanda ya, karena laki-laki ya, laki-laki Iya, itu Pak, harus dia menjadi ketuanya. harus menjadi di depan laki-laki ini. Ayo Fernanda, Nah, aku aja pun, Pak, selalu. ganteng Mbak, Itu makanya laki-laki, nggak apa-apa lah. iya. Ya udah deh. Iya, Pak. Inilah hasil kelompok kami, Pak. Oke, Bapak bagus ya. perhatikanlah dulu, Pak. Oke, Pak ya. Iya, Bapak lihat memang udah bagus ya, udah lumayan ini. Karena memang baru berapa contoh yang kita buat, udah bisa buat contoh lain, udah bisa lah nilai B plus ini ya. Cuma mungkin agak kurang rapi lagi.
ya. Oh, Siapa baik, tadi Pak, yang baik, nulis Pak. tadi? Si Reni memang yang nulis tadi, Pak. Iya, dibaguskan Reni ya. Iya, Ya Pak. Pak, ya. Tulisannya. Ya begitulah Pak tulisan saya. Iya. Lanjut kelompok 2. Siapa yang mau mempresentasikan? Ada Om Sin, Sekar, Irna, dan Reli nih. Ayo. Biasakan maju ke depan biar terbiasa maju tampil ya. Bu Irna lah Pak. Sekali-sekali gantian. Iya, ayo Irna. Mana Irna? Sudah Pak, saya aja. Iya, ayo. Mm-mm. Sekar. Iya, beginilah yang mau saya sampaikan dari kelompok kami, Pak. Begini, ya. Sudah, Pak? Iya, udah bagus ya, bagus ya. Lebih bagus dari kelompok pertama tadi ya. Bagus ini, tulisannya pun rapi dan memang sudah pas lah sama apa yang Bapak inginkan ini. Ya. Baik, yang terakhir ada kelompok 3, mudah-mudahan kelompok ini lebih bagus lagi, biar semua bagus ya. Ya, ada Esti, Saul, sama Yun. Siapa yang mau mempresentasikan nak? Ayo, Saul, Pak. ayo Saul. Iya, ini laki-laki harus tampil ini. Ayo, Saul, Iya, cuma Pak. Saul yang laki-laki. Ya, Oke, terima ayo. kasih, Pak. Iya. Inilah tampilan dari kelompok kami, Pak. Iya, iya bagus ya. Oke lah, udah bagus juga ini. Udah rapi juga, udah beda tipis lah sama kelompok 2. Berarti kalau Bapak lihat ini sudah paham semua ini dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Iya, dari kelompok pertama sampai kelompok ketiga semua udah bagus ya. Sudah materinya pun udah pas, pengerjaan soalnya pun udah pas ya. Penulisannya pun udah lumayan lah ya. Baik ya, makanya ya setelah kita selesai presentasi ini kita mau lihat dulu ya, seperti yang udah Bapak tadi sampaikan di depan ya kan, kalau memang peluang ini sangat banyak ya, sangat banyak dia berada atau bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, sangat banyak sekali peluang ini ya kan. Contoh yang tadi kita bahas. Ada tadi kata si Yun tadi, yaitu mengenai menjadi juara 1 kelas, ya kan? Bisa dicari peluangnya. Bisa juga dicari peluang menjadi ketua kelas. Kalau ketua kelasnya laki-laki. Bisa juga dicari peluang menjadi ketua kelas kalau ketua kelasnya adalah perempuan dari suatu kelas. Banyak sekali manfaat daripada peluang ini. Atau bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Misalnya yang kita lihat ada di kide-kide itu menjudi, ya kan? Ya, orang itu memakai alat kartu bridge. Ya. Ramadan. Ada juga, banyak lah ya. Saya rasa udah bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari banyaknya permasalahan yang terjadi mengenai peluang. Ya. Baiklah anak-anak sekalian, ya, dengan apa yang kita dapatkan tadi atau kita pelajari tadi, ya, maka bisa kita simpulkan. Ayo satu orang membaca kesimpulannya dulu, yang apa yang sudah kita pelajari dari tadi. Siapa yang baca dua orang ini kesimpulannya? Limnan dulu, Limnan. Ayo silakan baca. Nah, saya Linman Pak, bukan Linman gitu loh. Iya, ini salah-salah terus deh. Iya. Maklum anak udah tua ini ya. Maklum aja, Mak. Oh iya ya Pak ya, makasih ya Pak. Oke lah Pak ya. Yang menjadi kesimpulannya yang pertama, pengertian kejadian. Kejadian adalah semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perhitungan peluang satu kejadian dengan frekuensi relatif. Yang ketiga, perhitungan peluang suatu kejadian dengan rumus peluang. Begitu Pak. Iya, bagus ya. Terima kasih Liman ya. Iya Pak. Baik. Jadi dari pelajaran yang kita pelajari tadi memang dapat kita simpulkan, ambil sebuah kesimpulan adalah pengertian dari sebuah kejadian yaitu semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lanjutnya adalah perhitungan peluang suatu kejadian dengan frekuensi relatif. Tadi sudah ada rumusnya ya, yang di atas tadi. Lanjutnya perhitungan peluang suatu kejadian dengan rumus peluang. Juga tadi pun sudah ada Bapak sampaikan itu di sebelumnya ya. Baik, maka sebelum kita menutup
karena udah selesai atau ada lagi anak-anak sekalian yang mau ditanya dari materi kita yang tadi udah kita pelajari bersama? Ada nggak lagi yang mau ditanya? Atau udah paham semua? Udah Pak, udah paham. Ya bagus ya, pintar semua anak saya ini ya. Baik, jadi sebelum kita tutup ya, karena saya rasa nggak ada lagi yang mau ditanya lagi, Bapak akan mengasih nanti setelah kita selesai belajar ini, Bapak akan kirim nanti tugasnya yaitu di WA group ya, WA group kelas kita. Silakan dilihat nanti dan dikerjakan ya. Itu 3 hari setelah pembelajaran ini itu udah harus dikumpul ya. Nanti jumpai Bapak di kantor, silakan dikumpul tugasnya. Paham ya? Paham ya anak sekalian ya? Paham Pak. Paham, Pak. Itu nanti Baik, akan Pak. menjadi nilai pengetahuan kalian ya, dari nilai-nilai tugas itu ya, Masih Budi ya. Iya Pak. akan menjadi nilai pengetahuan. Jadi kalau nggak dikerjakan maka nilai pengetahuanmu nanti nggak ada ya. Iya, jadi silakan dikerjakan masing-masing. Dan sebelum kita tutup, Bapak mau menyampaikan supaya nanti di rumah untuk pertemuan selanjutnya dipelajari, yaitu materi kita untuk pelajaran selanjutnya, yaitu mengenai frekuensi serapan dan peluang majemuk ya. Silakan dipelajari, nanti Bapak akan kirim materinya dan bisa juga dicari dari buku referensi yang lain ya. Paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Oke, baik. Jadi kita tutup aja pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Silakan ketua kelas kembali, karena ketua kelas yang membuka doa, maka ketua kelas juga lah yang menutup acara kita atau pelajaran kita dengan doa juga. Ayo, silakan. Baik, kawan-kawan, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah anak sekalian ya, sampai sini pertemuan kita. Karena bel sudah berbunyi, jadi Bapak persilakan anak sekalian untuk istirahat sebentar ya. Menurut nanti masuk lagi setelah bel masuk lagi ya. Selamat pagi. Baik Pak, selamat Selamat pagi, pagi. Pak. Pagi Pak.